Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya Firdan Fahamzah yang kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang tentunya sangat luar biasa sekali. Beliau ini merupakan salah satu siswa SMK yang sudah pernah mengikuti lomba kompetensi siswa tahun 2024. Nah, langsung saja kita berkenalan langsung. Halo teman-teman, aku Evelina Kalula Fairusi Paprianto, biasanya dipanggil Eve, dari SMK 1 Lamongan, jurusan akuntansi. Di sini saya sedang melaksanakan PKL terpadu periode Juli. Nah, oke. Panggilannya Eve ya? Iya. Oke, bagaimana kabarnya Eve hari ini? Baik banget. Baik, ini udah bulan keberapa nih? Bukan bulan keberapa sih, udah di minggu keberapa nih di PKL terpadu? Minggu ketiga udah mau Minggu ketiga keempat ya? Iya. Udah mau berakhir dong berarti ya? Gimana perasaannya? Seneng sih. Seneng mau balik ke Lamongan ya? Iya. Oke, berarti udah di minggu ketiga mau keempat ya, Eve ya? Iya. Nah, oke. Di minggu ketiga mau keempat gimana rasanya bersama teman-teman PKL terpadu? Seneng sih. Seneng, nggak sedih mau ninggalin teman-teman? Ya agak, tapi banyakan senengnya. Banyak senengnya karena udah mau selesai ya? Oke, udah kangen orang tua pastinya. Oke, berarti di bulan ini Eve menjalani program PKL terpadu. Nah, kali ini ya Eve ya, kita tuh mau bahas terkait apapun itu dalam perlombaan lomba kompetensi siswa. Yang kebetulan saya dapat informasinya kalau Eve ini salah satu peserta lomba kompetensi siswa tingkat Jawa Timur ya? Iya. Dari perwakilan Kabupaten Lamongan. Oke, Eve waktu itu kalau boleh tahu dari Lamongan apakah cuma Eve aja? Ada dari sekolah lain juga, dari Mana? Dari SMK Babat kayaknya. Oh, dari Babat. Oke, itu Eve kenal nggak sama dia? Enggak. Enggak, berarti cuma cukup tahu aja ya? Iya. Oke, berarti ini nih, saya mau tanya-tanya dulu terkait ya pra sebelum LKS-nya, sebelum LKS-nya dijalanin. Waktu itu gimana ceritanya bisa Eve yang maju dari sekolah? Kan waktu itu sebenarnya dari sekolah udah ngajuin 6 anak. Harus diseleksi dulu ternyata. Nah, di seleksi itu 1 minggu setelah seleksi tiba-tiba saya yang dipanggil gitu, disuruh ikut untuk LKS. Sebenarnya ada lagi yang kandidat lain juga, jadinya 2 anak, tapi yang satu kayaknya mungkin masih kurang bisa, jadinya dia akhirnya mundur mungkin karena ada alasan sendiri gitu, jadinya akhirnya saya yang disuruh maju. Oh, berarti yang awalnya itu di EV, di sekolahnya itu udah dipilih 6 anak ya? Iya. Dipilih 6 anak, kemudian dikerucutkan jadi 2 anak. Iya. Akhirnya, tapi yang dipilih EV karena satunya mengundurkan diri. Iya. Oke. EV waktu itu sempat kepikiran nggak mau mengundurkan diri? Sempet Jujur sih. aja deh, jujur aja. Sempet. Oh, sempet. Pasti itu, pasti. Karena saya dulu kan juga pernah ngikutin LKS tuh. Di sekolah saya juga ada, sebelum pra LKS-nya itu, ada seleksinya juga. Sama seperti sekolahnya EV. Awalnya di sekolah saya itu juga 6. Tapi semuanya mundur, tersisa saya saja. Ya, berarti kita semua adalah orang-orang terpilih. Oke. Nah, kemudian saat EV kemudian dipilih, itu tuh masih berapa lama sampai LKS-nya itu? Masih berapa lama waktunya? Sekitar 1-2 bulanan aja sih. Sekitar 1-2 bulanan. Nah, seingat saya itu LKS tingkat Jawa Timur 2024 itu bulan Mei ya? Iya. Bulan Mei. Berarti EV dipilih itu bulan apa? Bulan April, Maret April? Awal puasa, sekitar Februarian akhir gitu. Oke. Berarti 2 bulan lah ya? Iya. Perasaan EV gimana waktu itu awalnya? Takut sih. Takut? Iya. Kenapa tuh takut? Kok tiba-tiba yang dipilih aku, padahal masih apa ya? Kayak aku sendiri masih belum pede. Masih belum pede, oke. Terus kan kalau dikasih taunya tuh katanya waktu itu sempet April kan. Jadinya itu kok mepet deket banget iya. gitu ya. Malah jadi takut gitu. Oke, Eve. Nah, kalau Eve kan awalnya ngerasa takut ya. Mungkin karena waktunya yang deket banget gitu. Kemudian kan Eve ada namanya mungkin bimbingan mungkin di sekolah. Ada nggak bimbingan di sekolah? Kalau dari sekolah ngasih bimbingan itu
agak lumayan telat ya, sekitar 2 mingguan setelah diumumin itu baru aku dikasih bimbingan. Berarti setelah dipilih itu EV masih belum jelas tuh mau ngapain nih. Cuman Iya. dipilih aja sebagai siswa kandidat LKS. Iya, katanya disuruh belajar sendiri Belajar dulu sendiri, gitu. oke. Waktu di masa 2 minggu itu EV belajar nggak? Iya, belajar. Cuma kan masih Nggak tahu apa yang Ini mau dipelajari belajar juga. apa gitu. Nah, oke. Baru waktu setelah 2 minggu, EV baru ada bimbingan itu. iya. Oke. Sewaktu udah menjalani bimbingan, kan awalnya EV merasa takut. Waktu udah bimbingan, gimana rasanya? Makin takut sih Mungkin karena takut, karena apa? ngerasa kayak bimbingan yang dikasih sama guru itu benar-benar cuma dasar-dasar banget. Dan mereka pun bilangnya kayak kamu juga harus belajar sendiri. Sedangkan aku sendiri kayak nggak bisa gitu loh. Nggak bisa belajar Masih sendiri belum gitu. bisa. Sama sekolah diminta buat belajar, tapi EV-nya sendiri juga merasa masih belum tahu mau belajar apa kan? Iya. Akhirnya EV ngerasa bingung di situ. Iya. Oke, yang awalnya takut, kemudian makin takut, tambah bingung tambahan waktu bimbingannya itu. Tapi kan di masa bimbingan itu sampai di LKS-nya terjadi, kan ada waktu yang menurut saya itu masih cukup lama banget gitu loh. Karena mengingat saya sendiri dulu waktu LKS ya, bukan LKS ya, waktu lomba olimpiade biasanya, itu bimbingan saya itu hanya sekitar 2 minggu lah, 2 minggu saja, sampai lombanya itu. Nah kalau EV kan berarti masih ada sekitar 2 bulan lah ya bimbingannya. Tapi meskipun kepotong puasa sama lebaran nggak sih? Iya. Kepotong itu juga sih ya. Tapi menurut saya kayaknya masih agak lama sih itu. Waktu udah bimbingan sama sekolah gimana rasanya? Kalau bimbingan pas sekolah itu sebenarnya waktunya lumayan memang. Waktunya lumayan ya. Tapi itu kebanyakan itu gurunya juga kayak kan gurunya juga membagi waktunya sendiri gitu kan. Ya, gurunya juga ada jam ngajar sendiri kan. Jadinya banyakannya itu malah ya tetap bimbingannya itu di sekolah tapi belajar sendiri juga gitu. EV nggak ada partner gitu di sekolah? Nggak ada sih. Berarti EV ditempatkan di mana EV waktu itu belajarnya? Di kelas kah? Di perpus kah? Atau di mana? Nggak kayak ya di ruangan sendiri gitu. Di ruangan sendiri. Nggak ada temennya? Merasa terasingkan nggak sih kalau kayak gitu? Iya, takut juga gitu kayak. Takut, malah tertekan? Sendirian. Sendirian. Nah itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya itu dari mulai masuk sekolah jam 7 sampai pulangnya jam 3 kayak siswa-siswa biasanya. Berarti EV nggak masuk kelas sama sekali tuh? Nggak, ada momen yang benar-benar nggak masuk kelas itu sampai semingguan. Oke. Itu mungkin waktu di akhir-akhir sebelum berangkat? Nggak sih, yang mau puasa, jadi ngejar, ngejar bimbingan fullnya itu sebelum puasa. Nah selama di situ, EV kan bimbingannya sendiri ya? Di ruangan, ditempatkan di ruangan yang sendiri. Kemudian model bimbingan itu yang seperti apa? Apakah gurunya ngasih penugasan? Kemudian apakah gurunya memberi tantangan? Atau EV-nya disuruh baca-baca buat latihan-latihan sendiri? Kan kayak dikasih soal gitu, terus habis itu disuruh mengerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa, disuruh kayak misal gurunya lagi di luar gitu, disuruh nge-WA, jadi nanti gurunya ke sana terus ngejelasin, setelah itu udah ditinggal lagi, terus ngerjain lagi, ya gitu. Ini kan tingkat soal LKS kan kesulitannya lumayan tinggi ya. Apalagi waktu itu EV masih kelas 11. Yang mana tahun tersebut, tahunnya EV 2024 ini baru benar-benar tahun pertama nggak sih yang kelas 11 ikut LKS-nya? Iya. Nah, tahun sebelumnya kan kelas 12 kan. Jadinya tahun sekarang kan kelas 11. Nah, kemudian apakah itu membuat EV merasa kesulitan dalam belajar materi-materinya? Iya, karena banyak banget materi yang masih belum paham, belum tahu ya. Bahkan belum sama sekali dibahas di sekolah kan banyak gitu. Terus gimana EV menghadapi itu? Kalau menghadapi kayaknya lebih ke riset sendiri lagi gitu. Karena kalau nanya guru juga kan nggak sepenuhnya juga dapat jawaban gitu kan. Oke, mulai tergambar. Nah, di waktu EV nyari-nyari itu, riset-riset itu akhirnya ketemu mungkin dari berbagai sumber ya. Apa kemudian EV melakukan validasi terkait jawaban-jawaban yang EV dapat itu ke guru? Iya. Berarti setelah EV nyari-nyari, EV tanyakan ke guru lagi? Oke. Berarti model bimbingannya EV itu, EV belajar sendiri, nyari-nyari sendiri, dikasih latihan soal, ya kan? Baru EV kemudian mengajukan ke guru terkait jawaban-jawabannya untuk didiskusikan. Iya. Oke. Nah, selama masa itu yang dikejar kan cukup banyak ya. Yang EV belajar jadi banyak banget, bahkan materi-materi kelas 12 EV jadi harus belajar kan.
Nah, di situ apakah kemudian Eve belajar lagi waktu sampai di rumah? Iya, kayak apa yang dipelajarin di sekolah, terus habis itu kan udah capek di sekolah juga, jadinya itu di rumah mungkin lebih fresh ya, jadinya ya akhirnya belajar lagi. Belajar lagi di rumah. Nah, kemudian apa yang memotivasi Eve sampai mau belajar di rumah? Karena saya dulu jujur ya, saya dulu itu tipe yang belajarnya waktu LKS itu hanya di sekolah aja. Karena waktu saya kembali dari sekolah ke rumah itu saya sudah capek, mau istirahat saja. Nah, kalau Eve gimana tuh? Kok bisa malah merasa fresh waktu di rumah? Jadi kan setiap pulang sekolah itu aku nggak benar-benar langsung pulang ke rumah, karena biasanya juga jalan-jalan dulu, sekedar keliling-keliling gitu. Nah itu udah ngerasa kayak lebih fresh gitu. Pulang nyampe rumah, ya udah ngerjain lagi tuh udah ngerasa udah beda udah hari gitu. Aja gitu. Terus juga kan ada mama juga di rumah, mama kayak ayo belajar lagi nanti dibantuin gitu. Jadinya lebih enjoy juga di rumah. Oh berarti keluarga juga tahu ya kalau Eve ini ikut LKS? Iya. Waktu itu Eve ngasih tahu atau gurunya memberitahu ke orang tua? Gurunya sih yang telepon duluan gitu. Beritahu. Kemudian keluarga berarti sangat mendukung ya buat Eve masuk LKS ini. Dukungannya salah satu tadi ya, mendorong Eve buat belajar lagi di rumah. Oke, terima kasih dong buat kita ucapkan terima kasih buat mamanya Eve yang sudah ya mendukung Eve sampai berangkat ke LKS provinsi. Terima kasih mamanya Eve. Oke, kemudian ini Eve. Sewaktu sudah menjalani program-program bimbingan di sekolah, ada nggak bimbingan lain selain bimbingan? Mungkin Eve kan tadi mengerucut pada sebuah kayak latihan siklus, latihan bukti transaksi gitu. Ada nggak latihan lain selain itu? Kalau aku sendiri kayak dari aplikasi-aplikasi belajar tambahan gitu. Ikut yang kelas-kelas online-nya gitu. Kayak apa tuh? Yang mungkin kayak ruang guru gitu. Ikut kelas-kelas online pajak gitu-gitu yang nggak belum pernah dibahas di sekolah juga gitu. Nah kemudian berarti Eve setelah itu malah jadi semangat dong. Yang awalnya mungkin merasa takut, kemudian malah tadi sebelum waktu bimbingan awal-awal merasa takut banget plus bingung. Tapi kenapa malah di kegiatan-kegiatan tersebut Eve malah merasa bahwa melakukan banyak hal tersebut? Kan justru malah itu memotivasi Eve. Kan waktu itu emang dari awal tuh udah takut ya. Bahkan sampai akhir pun masih takut. Cuman kalau aku mikirnya kalau cuma buat takut-takutan doang, nggak akan ngefek ke apa-apa. Jadinya biar takutku juga diimbangi sama yang lain. Ya aku akhirnya ikut kelas-kelas seperti itu karena nyatanya juga setelah LKS itu masih berguna banget buat aku. Berarti Eve malah menantang dirinya ya buat melawan rasa takut itu. Oke, bagus banget nih buat Eve ya. Semoga bisa dicontoh nih buat mungkin adik-adiknya Eve yang di SMK Negeri 1 Lamongan. Oke Eve, kalau ini kan seingat saya waktu LKS itu ada sesi presentasi ya. Apakah kemudian Eve belajar itu waktu bimbingan? Belajar kalau presentasi aku ngerasanya aku udah lumayan mampu jadinya. Udah capable, berarti nggak perlu latihan lagi waktu bimbingan? Ya masih latihan, cuman nggak yang harus ekstra banget gitu. Intensif gitu, oke. Berarti Eve emang memfokuskan waktu bimbingan itu buat belajar di siklusnya? Iya. Sama di komputer akuntansi? Iya. Oke. Kita masuk ke pembahasan waktu LKS. Ini kan ya kalau saya yang cerita panjang nanti videonya. Saya mau tahu dari sudut pandangnya Eve selama pelaksanaan LKS 2024. Saya kan punya kisahnya di LKS 2023. Nah, Eve punyanya LKS 2024. Coba dong Eve sharing terkait apapun itu yang terjadi di LKS 2024. Pas LKS itu sesuatu yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya. Aku nggak pernah sebelumnya belajar ekstra benar-benar yang 24 jam benar-benar sampai nggak tidur sama sekali pun pernah buat belajar. Tapi akhirnya aku harus belajar yang aku kayaknya nggak suka juga belajar waktu itu, tapi nggak tahu kenapa nggak sukanya itu tiba-tiba hilang gitu aja di saat setelah aku dikasih tahu kalau aku harus ikut LKS. Oke. Ini Eve sebelum jauh-jauh kita bahas soal waktu LKS. Waktu itu LKS-nya di mana tuh tempatnya tuh? LKS-nya waktu itu di Ngawi. Oh, di Ngawi. Waktu itu kan di Ngawi. Apakah Eve udah pernah ke Ngawi? Pernah. Pernah. Tapi mungkin liburan ya?
Iya. Nah, liburan. Nah, waktu itu kan ke Ngawi dengan kepentingan LKS. Gimana rasanya? Beda banget. Biasanya kan kalau ke sana sekedar lewat atau liburan gitu seneng kan. Liburan seneng, oke. Ke sana begitu nyampe sana nambah beban pikiran aja Nambah beban gitu. pikiran, tambah takut Iya. karena kayak tambah kelihatan nih di depan persaingannya, Iya. kompetisinya. Oke, kembali dari ceritanya Eve tadi. Eve tadi kan bilang kalau LKS itu sesuatu yang baru bagi Eve. Bahkan yang awalnya Eve nggak pernah belajar seintens itu, akhirnya Eve jadi belajar yang sampai intens sampai 24 jam gitu. Nah, kemudian ada nggak hal lain waktu LKS di sana? Gimana rasanya? LKS di sana itu Berapa hari? Di 2 sana? hari. 2 hari. Hari pertama deh, cerita dulu dari pertama. Itu Hari ngapain pertama aja? itu di sana masih awal-awal ya. Ya. Sebenarnya nggak terlalu ada yang gimana-gimana banget karena nggak kenal juga sama orang-orang di sana. Jadinya aku benar-benar cuma datang terus habis itu ngerjain. Setelah itu selesai jamnya pulang gitu aja. Bahkan sampai hari kedua juga. Cuman pas begitu masuk setelah hari pertama itu aku udah mulai kenal sama teman yang ada di depanku, sebelahku. Jadinya Kenalan juga ya berarti di sana ya. baru pas hari kedua itu merasa kayak lebih tenang karena udah ada yang kenal gitu loh. Waktu itu Eva ada punya berapa kenalan waktu itu? Lumayan banyak sih kalau Lumayan kenalan. banyak. Nah, itu kalau kita punya kenalan waktu di perlombaan kita jadi lebih tenang ya. Iya. Nah, saya juga tahun lalu itu juga ngerasa bahwa saya juga merasa lebih tenang waktu saya juga punya beberapa kenalan di situ. Waktu itu saya kayak punya kenalan 6 sampai 5 sih. Itu udah membuat saya merasa cukup nyaman buat saya merasa lebih tenang sih. Ini nih, saya mau kembali di hari pertama. Tadi kayak masih belum detail tuh Eve. Hari pertama tuh yang diuji apa? Hari pertama itu yang diuji siklus akuntansinya pakai Excel sama Otomatisasi. komputer akuntansi accurate. Komputer akuntansi accurate. Nah, yang pertama deh, yang diuji otomatisasi. Gimana rasanya di otomatisasinya? Agak kaku ya Agak karena kaku, kenapa? kalau di sekolah kan belum pernah belajar pakai Pakai otomatisasi. biasanya masih pakai manual tulis tangan. Terus di sana harus pakai kayak gitu kan, berarti harus juga ngerumus gitu-gitu. Masih nggak tahu sih. Eve pakai rumus nggak? Iya, tapi Rumus apa? ya gitulah. Rumus apa? Ya sum gitu. Zoom, oke. Padahal sebelumnya udah belajar, Udah tapi belajar. di sana tiba-tiba hilang semua rumusnya. Hilang semua, oke. Sama tuh kayak saya tahun lalu juga saya juga udah belajar look up, VLOOKUP gitu. Tapi yang saya pakai cuman rumus if. Yang tadi di sesi tersebut kan Eve ada berapa kenalan tuh akhirnya. Di sesi tersebut Eve di ruangan berapa, kan ada beberapa ruangan kan pastinya. Enggak sih, Cuma masih satu ruangan itu? cuma satu ruangan aja. Cuma satu ruangan, oke. Eve kemudian kenalan sama yang di depannya Eve, Iya. sama yang sebelah-sebelahnya Eve. Iya. Oke. Waktu di dalam ruangan gimana rasanya? Eh Menegangkan. apa ya, takut terus Kayak ngeliat tuh pinter-pinter tuh. tapi kayak juga gimana ya, seneng gitu loh, seneng ada di sana gitu. Ada di sana, soalnya bisa berada di kalangan orang-orang pinter Iya, itu juga ya. Meskipun banyak insecure-nya juga. Banyak insecure-nya juga, tapi masih ada seneng-senengnya lah ya. Iya. Akhirnya itu apakah membuat Eve enjoy nggak waktu itu, awal-awal itu? Waktu ngerjain otomatisasi, sesi otomatisasi. Yang sesi-sesi awal itu benar-benar nggak ada enjoy-enjoynya sama Nggak ada sekali. enjoy-nya. Apalagi yang sebelah-sebelah itu kayak ada yang nangis, ada yang sampai pingsan. Ada yang sampai pingsan. Itu kayak Menambah beban banget nggak sih? Akhirnya kan ikut takut, ini kenapa kok sampai kayak gitu loh. Eve sempat pingsan nggak? Enggak. Nangis? Iya sih. Nangis, oke. Nangis kenapa tuh? Waktu itu ngelihat sebelah udah kayak kan Apa? ngeprint gitu. Ngeprint, oke. Tapi Loh, kok aku belum ngapa-ngapain belum gitu. ngapain. Oke, kemudian gimana tuh Eve? Masa sambil kerjain sambil nangis? Biasanya kalau kayak gitu aku udah sering juga kalau lagi ngerjain apa-apa terus habis itu panik gitu, biasanya aku stop dulu beberapa menit. Cuman mungkin waktu di sana itu yang malah bikin aku kehilangan banyak waktu karena aku banyakan berhentinya buat nenangin diri gitu. Buat nenangin diri, oke. Buat kontrol emosi lagi ya, meregulasi emosi tadi. Tapi kemudian juga Eve masih melanjutkan kan, walaupun sambil nangis itu. Iya. Masih melanjutkan. Kalau boleh tahu waktu itu Eve sampai proses apa waktu itu?
Waktu itu sampai di laporan laba rugi, bahkan sampai ke udah mau masuk ke perubahan ekuitasnya juga. Cuman Waktunya habis. kayaknya waktu itu malah ada yang kelewat banyak gitu, jadinya baliknya ke jurnal penyesuaian. Nah, di situ kan EV tetap ngelanjutin, walaupun tadi bilang EV sampai di mau masuk ke perubahan ekuitas ya. Iya. Tapi kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Iya. Nah, oke. Cukup sampai situ aja sih untuk otomatisasinya. Itu EV nangisnya di sesi pertama juga waktu otomatisasi itu. Iya. Berarti sesi itu belum selesai? Belum. Belum. Nah, tadi ada yang pingsan. Pingsannya itu waktu sesi apa? Ya itu malah Waktu ngerjain masih di mungkin ngerjain jurnal awal ya. Jurnal apa? Tiba-tiba sebelahku udah nggak ada gitu. Tak tahu udah nggak ada orangnya. Dilosor. Terus habis itu yang aku kan nanya kan ke depanku, ini kemana gitu. Terus dia bilang kayaknya pingsan deh. Soalnya tadi dari masuk dia udah katanya udah mual-mual gitu. Kan akhirnya ikut. Ya udah itu langsung nangis itu bingung juga. Kok bisa sampai pingsan gitu? Sampai pingsan. Oke, tapi EV gak sampai pingsan kan? Gak sampai mual-mual kan lihat bukti transaksi? Dikit. Iya sih, iya dikit. Tapi masih bisa lanjut kan? Bisa. Masih bisa. Oke, kemudian di sesi selanjutnya kan komputer akuntansi. Itu komputer akuntansinya pakai program apa? Accurate. Accurate online atau Accurate itu desktop? Yang Accurate online. Oke, Accurate online. Waktu itu EV gimana rasanya waktu ngerjain Accurate online? Bentar. Waktu itu Accurate online-nya di jam berapa? Kan yang Atau langsungan dari otomatisasi langsung ke Accurate-nya? iya, jadi cuma dijeda 1 jaman buat makan, terus habis itu langsung dilanjut ke yang Accurate-nya itu. Oke. Jadi nggak ada sesi buat bener-bener melepas stres dulu ya kan ya? Iya. Langsung lanjut ke Accurate online-nya. Di Accurate online itu gimana rasanya Evi? Masih di ruangan yang sama kah dengan yang tadi? Iya. Masih di satu ruangan semua? Tapi udah ada yang beberapa gugur atau ada yang kembali yang tadi pingsan itu? Malah banyakan yang hilang gitu loh. Banyak dari yang hilang kursi, jadinya iya. waktu Accurate? Heeh. Oke. Nah Evi, gimana waktu itu? Pas Accurate itu awal-awal masih enjoy, ngerasa bisa kalau Accurate aja, lebih Bisa, baik lah harusnya lebih dari baik, yang tadi. Tapi ternyata nggak bisa, karena kan Accurate itu kan pakai jaringan. Pakai jaringannya Evi bermasalah? Tiba-tiba aja, apa ya, kan pakai HP juga buat nge-hotspot. Ya. Mungkin kejauhan, tiba-tiba jaringannya itu nggak ada sama sekali. Mau izin buat berdiri itu nggak bisa, takut dikira aneh-aneh. Cuman jadinya itu nungguin dulu gitu, nungguin jaringannya nyantol lagi itu lama banget. Habis itu baru mungkin teman-teman udah ada yang sampai selesai impor dan lain sebagainya. Aku masih harus nunggu di jaringan itu. Berarti waktu itu Evi masih sampai di mana? Database? Iya. Masih nyeting-nyeting database berarti Iya. ya? Tapi teman-teman udah sampai impor-impor gitu, udah ngerasa kayak gimana gitu ngeliat kiri, kanan. Tapi nggak nangis lagi kan sampai di situ? Pulangnya sih. Pulangnya nangis, oke. Tapi aman kan waktu itu? Masih awal-awal ngerjainnya sampai nangis tapi masih bisa meregulasi emosinya lagi? Masih Iya, ya? masih. Di sesi tersebut ada nggak hal unik lagi selain sesi kayak sesi awal tadi? Ada yang pingsan mungkin atau ada yang nangis lagi gitu? Yang sebelumnya itu kan di sesi sebelumnya itu mungkin masih banyak yang tenang gitu kan. Di sesi itu aku kan ngelihat sekeliling gitu, lebih banyak lagi yang nangis gitu loh. Jadi aku ngerasanya malah kayaknya aku lebih tenang di sesi kedua itu karena banyak yang nangis juga. Banyak yang gitu. nangis, malah banyak yang nangis bukan mempengaruhi kamu, malah mempengaruhi kalau kamu lebih baik daripada mereka. Iya. Oke. Kita udah sampai di bahasan di hari pertama. Hari pertama apakah udah sampai di situ aja? Iya sih. Itu sesi presentasinya gimana waktu itu? Presentasi, Pembuatan PPT-nya? Presentasinya itu kan hari kedua. Hari kedua, tapi pembuatan PPT-nya? Dapat materinya di hari pertama itu. Jadi setelah EV Accurate online? Iya itu terus ngambil undian, dapat setelah itu dibawa kembali dan malamnya itu ngerjain. Oke, nah ini mau tanya-tanya lagi terkait presentasi. EV dapat materi apa waktu itu? Waktu itu dapatnya materi saham biasa. Oke, saham biasa. Kesulitan nggak EV dapat itu? Ngerasa nggak kalau itu kayak, wah hal baru nih? Gimana? Kalau saham biasa kayaknya waktu itu bersyukur dapat itu karena kalau ngelihat yang lain-lainnya lebih susah jadinya ini masih lumayan gampang gitu. Masih lumayan gampang. Oke. Jadi waktu itu EV
kemudian buat setelah pulang ya. Iya. Nah tadi meskipun pulangnya sambil nangis, tapi masih ngerjain itu PPT-nya. Iya. Dibantu nggak sama pembimbingnya? Iya dibantu, jadi kan nyari materi kayak orangnya yang nyari materi terus aku yang Buatin PPT-nya. terus juga yang ngerangkum sambil baca-baca gitu. Oke, waktu itu EV buat berapa slide? Waktu itu cuman buat, Ada batasan nggak waktu itu slide-nya berapa? iya kayaknya nggak boleh terlalu banyak, cuman sekitar 8 atau berapa gitu. 8, Jadinya oke. cuma bikin sekitar 6 atau 7-an slide gitu. Oke, kemudian itu waktu itu kan ada di malamnya deh, masih di malamnya. EV waktu malamnya kan buat, apakah waktu buat itu sekalian sama latihan presentasinya? Iya. Sama pembimbingnya? Sama pembimbingnya aja? Sama kan udah setelah hari pertama itu kan udah dapat teman juga yang ternyata di Satu penginapan. Jadi akhirnya juga Sharing ada juga, gantian juga di situ belajarnya. terus kebetulan kan waktu itu kalau presentasinya itu nggak bisa telat ngumpulin dikit udah ditutup kan. Kebetulan dia nggak bisa ikut presentasi karena udah ditutup, jadinya dia malah bantuin aku. Berarti dia malah nggak bisa ikut presentasi jadinya? Iya. Waktu itu ditutup jam berapa sih presentasinya? Jam 8. Jam 8, oke. Jadi EV waktu itu juga latihan presentasi sama temennya yang nggak ikut itu malahnya. Oke, berarti di hari kemudian, di hari kedua, gimana rasanya? Udah ada teman, tadi bilang EV udah mulai enjoy kan setelah pulang itu? Hari kedua, mungkin karena juga nggak yang berat-berat banget, jadinya dari awal enjoy aja, terus juga lebih enak gitu loh, nggak sebeban pas hari pertama. Oke. Waktu itu EV dapat undian nomor berapa? Undiannya masih lumayan tengah-tengah, sekitar 30-an. 30-an, jam berapa EV? Habis sholat duhur. Berarti siang ya? Iya. Di masa pagi ke siang itu EV nggak ada pikiran apa-apa, nggak nangis-nangis dulu? Oh enggak, udah dibuang di hari pertama itu. Oke, udah dibuang hari pertama, jadi di hari kedua bener-bener EV enjoy aja dan pede aja. Iya. Waktu presentasi, gimana rasanya? Masuk ke ruangan, jelasin dong di ruangannya gimana? Kan waktu itu udah mendekati yang namaku dipanggil itu udah kayak kok makin nggak enak gitu loh perasaannya. Terus habis itu ngelihat yang rata-rata yang udah keluar itu tuh suram kok semua. mukanya nggak enak semua. Tapi kan itu masih gimana ya, kayak masih ada beberapa waktu kan. Jadinya setelah ngelihat mereka keluar itu baru aku yang kepikiran kayaknya aku harus belajar lagi deh ini. Aku harus baca lagi gitu. Ternyata setelah masuk nggak semenakutkan itu. Jadi pas presentasi malah enak aja sih. Berarti waktu presentasi malah enak aja. Di ruangan tersebut ada berapa juri? Waktu itu ada sekitar 5 juri, cuman karena masih waktu makan siang cuma ada 3 juri. Oke, cuma ada 3 juri. Kemudian EV di depan ya? Iya. Di depan presentasi. Presentasinya EV berapa menit? Presentasi waktu itu cuma 7 menit. 7 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab? Iya. Ada berapa pertanyaan EV dapat? Waktu itu dihitung sekitar 11 atau 12-an pertanyaan gitu. Banyak banget. Salah satu dong, mau di-spill dong salah satunya. Biar mungkin yang lagi nyari-nyari info terkait LKS itu. Nyari-nyari, mungkin bisa ke videonya EV. Salah satu deh EV, tadi kan materinya EV saham biasa ya. Salah satu pertanyaannya deh yang masih EV inget. Yang pertanyaannya itu yang pertama kali ditanyakan itu tentang jurnalnya. Jurnalnya gimana kalau ada kayak saham biasa gitu, penjurnalannya kayak gimana? Oke, EV bisa jawab? Enggak sih. Enggak bisa jawab, tapi apakah Dekan ini kan masih di pertanyaan pertama, tapi EV masih bertahan sampai di pertanyaan 12. Apakah di pertanyaan pertama itu EV udah ngerasa aduh down banget nih, nggak bisa jawab lagi di pertanyaan selanjutnya? Waktu itu yang pertanyaan pertama itu yang nanya itu satu juri itu kan. Terus setelah itu pertanyaan selanjutnya yang nanya itu juri lain. Itu lebih enak pertanyaannya, kayak cuman pertanyaan basic-basic aja gitu. Tapi kemudian EV bisa jawab kan? Bisa. Nggak sampai di pertanyaan pertama karena nggak bisa akhirnya EV down. Tapi EV masih bisa buat menjawab di pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke, bagus tuh. Kemudian setelah di hari kedua presentasi ngapain EV? Setelah presentasi pulang sih, sambil nunggu masih di penginapan? Pengumuman. Atau enggak, udah
karena waktu itu juga nggak sendirian sama jurusan lain, jadinya harus nunggu yang di Madiun dulu, jadinya nyusul ke Madiun sambil nunggu pengumuman malamnya itu. Pengumuman ke malamnya. Nunggu waktu sampai di malam gimana rasanya? Kan ini kan EV sampai jam berapa tadi? Jam 12-an lah tadi ya? Iya. Setelah sholat zuhur itu sampai ke waktu yang malam. Malamnya pengumuman. Gimana EV rasanya waktu itu? Ekspektasi, harapan, beban waktu menjadi itu, satu. Setelah sampai ke Madiun itu kan ketemu banyak orang, ketemu guru-guru lain juga gitu. Lumayan nge-support juga, kayak nggak apa-apa kalau nanti ternyata hasilnya mengecewakan, nggak apa-apa gitu. Mengecewakan, oke. Tapi karena apa ya, ada juga beberapa yang mungkin sebenarnya mereka itu maunya memotivasi kan. Tapi malah jatuhnya membuat kita jatuh malah. Gitu kayak, masa tadi nggak bisa jauh-jauh dari gitu. Lamongan, Iya. masa nggak bawa piala. Ya gitu, jadinya akhirnya kan dibanding-bandingin juga sama jurusan lain, jadinya akhirnya rada gimana gitu. Rasanya nggak enak gitu ya, rasanya malah kayak membawa hawa-hawa down dalam diri. Oke. Sewaktu udah malam, Evi nungguin nggak pengumumannya? Enggak sih, karena udah pasrah. Iya, nggak mungkin juga gitu. Nggak mungkin. Nggak ada apa namanya, pede nih, aku di nomor 10, nomor 3, nomor 1 gitu. Mungkin waktu itu masih ada ya, terus habis itu kan chattingan sama teman-teman yang baru kenal itu juga gitu, terus nanya-nanya, kamu tadi sampai mana, kemarin gimana gitu. Ternyata mereka jauh, ada yang udah nyampe jurnal penutup dan sebagainya, jadinya itu ngerasa udah nggak ada harapan gitu, lah ini. Oke. Sampai di pengumumannya dibagikan, expect gak kalau hasilnya kayak gitu? Kan waktu itu malamnya cuma dibagikan untuk juaranya. Yang 1, 2, 3 aja. Jadinya masih yang udah nggak ada di 3 besar, tapi belum tahu juga di nomor berapa. Baru tahunya kan besoknya itu. Ya, sampai di besoknya. Ya kan waktu 3 diumumkan, gimana perasaan Evi? Sedih, nangis ya. Nangis. Jadi setelah sampai di Madiun mau menuju ke Lamongan, ya kan langsung ke Lamongan kan itu setelah dari Madiun. Menuju ke Lamongan nangis. Iya, di jalan cuma nangis doang gitu. Oke, waktu besoknya kan ada pengumuman yang lembar nilainya, draft nilainya. Waktu itu Evi gimana? Memandangi nilainya? Ngelihat nilainya pertama kali itu, ngelihat kalau dari peringkatnya waktu itu kayak lumayan mengecewakan. Cuman setelah lihat nilainya kok nggak jelek-jelek banget ternyata. Karena di ekspektasi aku nilainya nggak sampai segitu, malahan lebih rendah lagi. Jadi malah ekspektasi EV malah jauh di bawah itu malah. Iya. Tapi malah hasilnya ya masih cukup membanggakan lah ya. Iya. Usaha-usahanya EV, kemudian ya perjuangan-perjuangan dan pengorbanan sebelum-sebelumnya masih terbayarkan. Iya. Oke, kemudian ini EV. Setelah mengikuti prosesi tersebut, mulai dari bimbingan yang begitu lika-likunya, kemudian LKS yang sebegitunya, EV mendapat hikmah nggak dari hal-hal tersebut? Iya sih, kayak sesuatu itu nggak selalu karena waktu itu juga kan LKS-nya itu mendadak banget, jadinya itu semua akhirnya itu mikir kayak sesuatu itu nggak selalu datangnya itu pakai dikabarin dulu gitu, yang harus dari jauh-jauh hari, bener-bener ada yang baru diomongin terus tiba-tiba udah harus dilakuin gitu loh, jadinya itu harus selalu siap aja. Oke, V, ini kita menuju pertanyaan terakhir nih. Nih, terkait ini, apakah setelah kamu menjalani LKS mulai dari awal sebelum LKS itu dilaksanakan, ya dari bimbingan yang tadi penuh lika-likunya, kemudian LKS waktu pelaksanaan, waktu banyak sekali hal-hal yang terjadi di situ, apakah kemudian hal itu membuat pandangan EV tentang masa depan EV setelah lulus SMK itu berbeda? Sebelumnya kan, sebelum LKS ini saya ngerasa mungkin habis ini mau melanjutkan studi aja gitu ya, ke perguruan tinggi, ke jurusan akuntansi. Tapi setelah LKS ini, setelah saya mendalami akuntansi, mungkin jadinya saya mau melanjutkan studi ini sebagai prioritas gitu. Oke, jadi EV setelah menjalani LKS dan lebih tahu mengenai akuntansi lebih jauh, EV lebih percaya bahwa akuntansi merupakan pilihan yang membuat EV menjadi prioritasnya gitu.
Iya. Oke, ini Eve, pertanyaan terakhir sebelum kita sampai ke pesan-kesan. Apakah selama LKS, ya LKS yang panjang itulah waktunya, skill apa yang kemudian Eve dapat ataupun skill yang Eve upgrade dari situ? Setelah LKS itu aku ngerasa pemahamanku tentang akuntansi itu lebih dalam lagi, terutama di perpajakan sama komputer akuntansi. Terus juga karena waktu itu sempat belajar bahasa Inggris juga buat niatnya buat presentasi meskipun nggak kepakai, jadinya juga lumayan ada tambahan gitu belajar bahasa Inggris. Dan setelah proses belajar yang lumayan panjang itu, saya akhirnya ngerasa saya lebih berkomitmen buat belajar lagi, terus juga harus selalu tetap percaya diri. Jadi setelah menjalani proses LKS itu, Eve merasa bahwa dirinya bisa lebih juga, bisa terus untuk upgrade ya kan? Iya. Yang mungkin sebelumnya Eve masih ya di kelas kayak anak-anak biasanya, Eve jadi lebih punya tantangan buat dirinya, lebih buat ya berkomitmen lah sama dirinya kalau dirinya itu bisa percaya diri. Ya seperti kata Eve tadi, apapun itu yang pertama harus dilakukan adalah bilang iya dulu, dicoba dulu, diusahakan dulu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk pembahasan sama terkait LKS bersama Eve. Nah, ini Eve saya mau tanya-tanya. Ya, ini udah terakhir sih. Ini saya cuma mau tanya-tanya. Mungkin kesannya Eve selama menjalani PKL terpadu, gimana tuh? Selama menjalani PKL terpadu di sini yang sebenarnya cuma 1 bulan, tapi benar-benar nambah banyak banget hal-hal baru, teman baru, wawasan baru. Terus juga di sini tuh menyenangkan banget menurut saya karena dulu awalnya saya kira itu saya kesini itu cuma ya udah belajar. Ternyata di sini saya malah punya teman baru, kenalan baru, terus akhirnya ya kan punya teman main baru. Jadinya akhirnya di sini juga nggak cuma belajar doang gitu. Belajarnya nggak cuma belajar akuntansi sama pajak juga aja kan, kita juga belajar banyak hal, entah terkait ya kemandirian, kemudian bagaimana mengelola keuangan, serta bagaimana kita mengadaptasi diri kita berada di lingkungan, ya kan. Ditambah lagi sama mungkin kalau terkait materi, nggak cuma materi akuntansi dan pajak aja kan, waktu kita di sini, misalnya tadi saya sempat lihat jadwalnya Eve itu ada pembuatan kurikulum vitae, ya kan? Iya. Nah akhirnya berarti Eve dapat hal-hal selain akuntansi dan pajak kan? Iya. Itu dia teman-teman. Ini kalau untuk pesannya Eve terkait pesan gimana Eve? Silahkan disampaikan kepada sobat cipta di luar sana. Mungkin karena waktu itu juga dapat omongan gak enak waktu LKS, aku jadi ngerti kalau orang-orang itu nggak selalu bisa ngertiin kita, tapi harusnya kita yang malah ngertiin orang lain gitu. Jadinya apa yang diomongin orang lain itu nggak harus sepenuhnya kita terima gitu loh. Kita harus menyaring juga yang diomongin orang lain tentang kita, jadinya biar nggak semuanya itu menjadi beban buat kita. Oke, kita juga belajar buat ya kasarnya kita bisa bilang belajar ilmu untuk tidak peduli ya. Iya. Menyaring apa yang bisa kita terima dan menyaring apa yang nggak bisa kita terima. Oke. Sama ini Mas, ada satu pesan lagi. Saya mau mengucapkan terima kasih buat guru saya yang udah nganterin saya buat PKL di sini, yang merekomendasikan saya untuk PKL di sini. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan saya bersama Eve hari ini terkait LKS dan segalanya terkait dunia LKS di tahun 2024. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia YouTube Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di seluruh akun sosial media Cipta Sarana Cendekia dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Fran Fahamzah dan saya Evelina Kalula Fairusifa Prianto. Pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam podcast.